Sejak awal peradaban, manusia selalu hidup di antara dua kekuatan besar, yaitu rasa ingin tahu dan rasa takjub. Rasa ingin tahu mendorong manusia bertanya, meneliti, dan membongkar rahasia alam semesta. Sementara rasa takjub membuat manusia menengadah ke langit malam, merasakan bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada dirinya. Selama ribuan tahun, dua kekuatan ini berjalan berdampingan. Agama memberi makna, dan sains memberi penjelasan. Namun memasuki era modern, keseimbangan itu mulai retak. Ketika teleskop mampu melihat miliaran galaksi, ketika mikroskop mampu menembus dunia atom, dan ketika teknologi mampu mengubah wajah peradaban hanya dalam hitungan dekade, muncul sebuah pertanyaan yang semakin berani diucapkan, yaitu, apakah manusia masih membutuhkan Tuhan? Bagi sebagian orang, sains tampak seperti cahaya baru yang menggantikan cahaya lama. Dahulu, petir dianggap amarah langit. Kini, ia hanyalah fenomena listrik atmosfer. Dahulu, penyakit dianggap kutukan. Kini, ia dipahami sebagai interaksi biologis. Dahulu, asal-usul alam semesta adalah misteri sakral. Kini, ilmuwan berbicara tentang dentuman kosmik yang disebut Big Bang. Setiap penemuan ilmiah seperti mencabut satu demi satu wilayah yang dulu menjadi milik keyakinan religius. Dan di tengah perubahan itu, lahirlah sebuah keyakinan baru yang tidak lagi memerlukan Tuhan sebagai penjelasan realitas, yaitu ateisme modern. Tetapi pertanyaan yang lebih dalam sebenarnya bukan apakah sains menolak Tuhan. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah, apakah sains memang mampu menggantikan peran Tuhan? Apakah metode ilmiah yang begitu kuat dalam menjelaskan materi juga mampu menjelaskan makna hidup, kesadaran manusia, moralitas, dan tujuan keberadaan? Ataukah manusia modern sedang terjebak dalam ilusi baru, yaitu keyakinan bahwa semua hal bisa direduksi menjadi angka, rumus, dan partikel? Konflik antara agama dan sains sering digambarkan sebagai perang panjang antara iman dan rasio, antara keyakinan dan bukti. Namun mungkin konflik itu sendiri lahir dari kesalahpahaman yang lebih besar, kesalahpahaman tentang batas pengetahuan manusia. Di balik laboratorium yang penuh alat canggih, para ilmuwan tetap menghadapi misteri yang sama seperti para filsuf ribuan tahun lalu. Mengapa alam semesta ada? Mengapa hukum alam begitu teratur? Mengapa kesadaran muncul dari materi? Dan mengapa manusia memiliki rasa benar dan salah? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak hilang, bahkan justru semakin tajam di era sains. Semakin dalam manusia memahami dunia fisik, semakin jelas pula bahwa masih ada wilayah yang belum tersentuh penjelasan ilmiah. Wilayah itulah yang sejak dahulu menjadi ruang perenungan agama dan filsafat. Maka mungkin persoalan terbesar zaman modern bukanlah pertentangan antara Tuhan dan sains, melainkan cara manusia memahami keduanya. Apakah keduanya memang musuh? Atau sebenarnya dua bahasa berbeda yang mencoba menjelaskan realitas yang sama? Apakah iman adalah bentuk ketidaktahuan? Atau justru bagian dari pencarian pengetahuan yang lebih luas? Dan yang paling penting, ketika manusia mencoba memahami alam semesta tanpa Tuhan, apakah ia benar-benar menemukan kebebasan? Atau justru kehilangan arah? Perjalanan kita akan dimulai dari pertanyaan paling mendasar. Bagaimana manusia mengetahui sesuatu itu benar? Karena sebelum membahas Tuhan, sains, atau ateisme, kita harus memahami satu hal yang lebih penting, batas kemampuan akal manusia itu sendiri. Sebelum manusia berbicara tentang Tuhan, sebelum ia membangun teori ilmiah, bahkan sebelum ia merumuskan filsafat, ada satu dorongan yang selalu hadir dalam dirinya, yaitu keinginan untuk mengetahui. Sejak kecil, manusia bertanya tentang segala hal di sekelilingnya. Mengapa langit berwarna biru? Mengapa malam menjadi gelap? Mengapa kehidupan ada? Dan mengapa kematian tak terhindarkan? Pertanyaan-pertanyaan itu tampak sederhana, tetapi sebenarnya ia berasal dari satu kebutuhan mendasar dalam jiwa manusia, yaitu kebutuhan akan kebenaran. Namun disinilah persoalan pertama muncul. Bagaimana manusia mengetahui sesuatu itu benar? Apa yang membuat suatu pengetahuan layak dipercaya? Pertanyaan ini membawa kita ke wilayah yang disebut epistemologi, yaitu kajian tentang hakikat pengetahuan manusia. Selama berabad-abad, para filsuf menyadari bahwa pengetahuan manusia tidak pernah sesederhana yang terlihat. Indera kita memang memberi informasi tentang dunia, tetapi indera juga bisa menipu. Mata bisa melihat fatamorgana di gurun, telinga bisa salah mendengar,
dan persepsi bisa dipengaruhi harapan serta ketakutan. Akal manusia membantu menafsirkan informasi tersebut, tetapi akal juga memiliki keterbatasan. Ia bekerja berdasarkan asumsi, pengalaman, dan kerangka berpikir tertentu. Artinya, bahkan sesuatu yang kita anggap pasti, sekalipun sebenarnya berdiri di atas fondasi yang tidak sepenuhnya absolut. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia jarang menyadari hal ini. Kita hidup dengan keyakinan bahwa dunia yang kita lihat adalah realitas apa adanya. Namun dalam filsafat, kesadaran tentang keterbatasan ini menjadi sangat penting, karena ia menentukan seberapa jauh manusia bisa mengklaim kebenaran. Di era modern, sains sering dianggap sebagai puncak pengetahuan manusia. Metode eksperimen, observasi, dan verifikasi membuat sains tampak jauh lebih kuat dibanding bentuk pengetahuan lain. Dan memang benar, sains telah memberikan kemajuan luar biasa bagi peradaban. Tetapi keberhasilan sains tidak otomatis berarti bahwa ia mampu menjelaskan seluruh realitas. Sains bekerja terutama pada hal-hal yang dapat diukur, diuji, dan diamati secara empiris. Sementara itu, ada banyak aspek kehidupan manusia yang tidak sepenuhnya berada dalam wilayah tersebut. Makna hidup, keindahan, cinta, kesadaran, bahkan konsep benar dan salah, semuanya memiliki dimensi yang tidak bisa direduksi menjadi angka atau eksperimen laboratorium. Kesadaran akan keterbatasan ini membawa kita pada pemahaman penting. Tidak semua pengetahuan manusia berasal dari satu sumber. Ada pengetahuan empiris yang diperoleh melalui pengalaman indrawi. Ada pengetahuan rasional yang diperoleh melalui logika dan pemikiran. Dan dalam tradisi keagamaan, ada pula pengetahuan yang diyakini berasal dari wahyu atau realitas transenden. Perdebatan antara agama dan ateisme seringkali muncul karena ketiga sumber ini dipertentangkan, seolah-olah hanya satu yang boleh benar. Padahal dalam sejarah pemikiran manusia, ketiganya sering saling melengkapi. Akal membantu memahami dunia, pengalaman memberi bukti konkret, dan keyakinan memberi arah makna. Namun manusia modern sering jatuh pada satu asumsi yang jarang disadari, yaitu bahwa sesuatu hanya dianggap nyata jika bisa dibuktikan secara ilmiah. Asumsi ini tampak rasional, tetapi sebenarnya ia sendiri adalah sebuah keyakinan filosofis, bukan hasil eksperimen ilmiah. Tidak ada eksperimen yang bisa membuktikan bahwa hanya metode ilmiah yang menghasilkan kebenaran. Ini menunjukkan bahwa bahkan dalam dunia yang sangat ilmiah sekalipun, manusia tetap bergantung pada asumsi-asumsi dasar yang tidak sepenuhnya bisa dibuktikan. Dengan kata lain, fondasi pengetahuan manusia tidak pernah benar-benar bebas dari unsur kepercayaan. Di titik inilah perdebatan tentang Tuhan mulai menemukan konteksnya. Jika manusia memiliki keterbatasan dalam mengetahui realitas, maka klaim bahwa Tuhan tidak ada pun sebenarnya menghadapi batas yang sama seperti klaim bahwa Tuhan ada. Kedua posisi tersebut membutuhkan landasan filosofis, bukan sekedar data empiris. Artinya, konflik antara iman dan ateisme bukan hanya soal bukti, tetapi juga soal cara manusia memahami pengetahuan itu sendiri. Dan ketika kita menyadari bahwa akal manusia memiliki batas, muncul pertanyaan baru yang jauh lebih besar. Apakah ada realitas yang melampaui kemampuan akal untuk memahaminya sepenuhnya? Pertanyaan itu membawa kita ke tahap berikutnya dalam perjalanan ini, yaitu memahami salah satu alat paling kuat yang pernah diciptakan manusia untuk mencari kebenaran. Sebuah sistem pengetahuan yang mengubah dunia, tetapi juga menyimpan batas-batas yang sering tidak disadari oleh para pengagumnya sendiri. Tidak ada pencapaian manusia yang mengubah dunia secepat dan sedalam sains modern. Dalam beberapa abad terakhir, metode ilmiah telah membawa manusia dari dunia yang dipenuhi misteri menuju dunia yang dapat diprediksi dengan rumus matematika. Manusia belajar mengendalikan listrik, memahami struktur DNA, mengirim satelit ke luar angkasa, bahkan menembus batas atom. Keberhasilan ini begitu luar biasa sehingga bagi banyak orang, sains tidak hanya menjadi alat pengetahuan, tetapi juga menjadi simbol kebenaran itu sendiri. Apa yang ilmiah dianggap nyata, dan apa yang tidak ilmiah sering dianggap ilusi. Namun di balik kekuatan besar itu, ada pertanyaan yang jarang diajukan. Sebenarnya apa itu sains, dan sampai di mana batas kemampuannya? Sains pada dasarnya adalah metode untuk memahami dunia melalui observasi, eksperimen, dan verifikasi. Ia bekerja dengan mengamati pola di alam, lalu merumuskan hukum yang dapat diuji berulang kali. Jika suatu teori mampu memprediksi fenomena dengan akurat, maka teori tersebut dianggap benar, setidaknya untuk sementara. Kata sementara ini sangat penting, karena dalam sains tidak ada kebenaran absolut yang tidak bisa direvisi. Sejarah sains sendiri penuh dengan perubahan paradigma.
Apa yang dahulu dianggap pasti, kemudian direvisi oleh penemuan baru. Dunia yang dulu dianggap statis ternyata berkembang. Materi yang dulu dianggap padat ternyata sebagian besar adalah ruang kosong. Bahkan konsep waktu dan ruang pun berubah setelah muncul teori relativitas. Semua ini menunjukkan bahwa kekuatan sains justru terletak pada kerendahan hatinya untuk dikoreksi. Namun keberhasilan sains juga melahirkan sebuah pandangan yang disebut saintisme, yaitu keyakinan bahwa metode ilmiah adalah satu-satunya cara untuk memperoleh pengetahuan yang valid. Dalam pandangan ini, sesuatu yang tidak bisa diuji secara ilmiah dianggap tidak nyata atau tidak bermakna. Sekilas, pandangan ini terdengar logis, tetapi jika diteliti lebih dalam, saintisme sendiri bukanlah kesimpulan ilmiah, melainkan posisi filosofis. Tidak ada eksperimen yang bisa membuktikan bahwa hanya sains yang mampu menghasilkan kebenaran. Justru pernyataan tersebut berada di luar wilayah sains, karena ia adalah klaim tentang pengetahuan secara keseluruhan, bukan tentang fenomena alam tertentu. Dengan kata lain, saintisme menggunakan logika yang melampaui sains untuk membenarkan sains sebagai satu-satunya sumber kebenaran. Selain itu, ada wilayah-wilayah kehidupan manusia yang memang tidak dirancang untuk dijawab oleh sains. Sains dapat menjelaskan bagaimana jantung berdetak, tetapi tidak bisa menjelaskan mengapa cinta memiliki makna bagi manusia. Sains dapat menjelaskan proses kimia di otak, tetapi tidak bisa menjelaskan pengalaman subjektif kesadaran itu sendiri. Sains dapat menjelaskan evolusi biologis, tetapi tidak bisa menentukan apakah suatu tindakan moral itu benar atau salah. Pertanyaan tentang makna, tujuan, nilai, dan kesadaran berada pada dimensi yang berbeda dari fenomena fisik yang bisa diukur. Ini bukan kelemahan sains, melainkan konsekuensi dari metode yang digunakannya. Sains memang dirancang untuk menjawab pertanyaan bagaimana, bukan pertanyaan mengapa dalam arti filosofis yang mendalam. Kesadaran akan batas ini penting, karena tanpa itu manusia mudah terjebak pada kesimpulan yang berlebihan. Ketika seseorang mengatakan bahwa Tuhan tidak ada karena tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, sebenarnya ia telah membuat asumsi bahwa hanya yang ilmiah yang layak dipercaya. Padahal asumsi tersebut sendiri bukan hasil eksperimen ilmiah. Sebaliknya, ketika seseorang menolak sains karena alasan keagamaan tanpa memahami metodologinya, ia juga melakukan kesalahan yang sama besar. Konflik antara agama dan sains seringkali bukan disebabkan oleh fakta ilmiah, tetapi oleh kesalahpahaman tentang wilayah masing-masing. Ironisnya, semakin maju sains, semakin banyak pula misteri baru yang muncul. Fisika modern menemukan bahwa alam semesta memiliki awal, tetapi tidak sepenuhnya memahami mengapa ia ada. Ilmu saraf mempelajari otak dengan detail luar biasa, tetapi kesadaran tetap menjadi teka-teki besar. Kosmologi menggambarkan struktur alam semesta dalam skala miliaran tahun cahaya, tetapi pertanyaan tentang asal hukum alam itu sendiri masih terbuka. Setiap jawaban ilmiah sering melahirkan pertanyaan yang lebih dalam. Ini menunjukkan bahwa pencarian manusia terhadap kebenaran tidak pernah benar-benar selesai. Dalam sejarah manusia, ketidakpercayaan terhadap Tuhan bukanlah hal baru. Sejak zaman kuno, selalu ada individu atau kelompok yang meragukan keberadaan realitas ilahi. Namun ateisme yang muncul di era modern memiliki karakter yang berbeda. Ia tidak hanya sekadar keraguan pribadi, tetapi berkembang menjadi gerakan intelektual yang percaya bahwa sains telah membuat Tuhan menjadi hipotesis yang tidak lagi diperlukan. Ateisme modern lahir di tengah kemajuan teknologi, revolusi ilmiah, dan perubahan sosial yang cepat. Dunia yang semakin dapat dijelaskan melalui hukum alam memberi kesan bahwa ruang bagi Tuhan semakin sempit. Dari sinilah muncul keyakinan bahwa agama bukan lagi sumber kebenaran, melainkan sisa dari masa lalu manusia yang belum memahami alam semesta. Salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam gelombang ini adalah Richard Dawkins, seorang ilmuwan biologi evolusi yang dikenal luas melalui bukunya The God Delusion. Dalam pandangannya, kepercayaan kepada Tuhan dianggap sebagai ilusi yang lahir dari proses psikologis dan budaya, bukan dari realitas objektif. Ia berargumen bahwa evolusi mampu menjelaskan kompleksitas kehidupan tanpa memerlukan pencipta, dan bahwa agama seringkali menjadi sumber konflik serta irasionalitas. Pandangan seperti ini mendapat resonansi kuat di masyarakat modern, terutama di kalangan yang melihat sains sebagai simbol kemajuan dan rasionalitas. Ateisme tidak lagi dipandang sebagai posisi ekstrim, melainkan sebagai pilihan yang dianggap lebih logis dalam dunia yang ilmiah. Namun ateisme modern tidak hanya bertumpu pada sains. Ia juga menggunakan argumen filosofis klasik yang telah ada selama berabad-abad. Salah satunya adalah problem kejahatan. Jika Tuhan Maha Baik dan Maha Kuasa,
mengapa penderitaan masih ada di dunia? Bencana alam, penyakit, perang, dan tragedi kemanusiaan sering dijadikan bukti bahwa dunia tidak mencerminkan keberadaan pengatur yang sempurna. Argumen lain adalah prinsip kesederhanaan, yaitu gagasan bahwa jika alam semesta dapat dijelaskan tanpa Tuhan, maka menambahkan Tuhan menjadi tidak perlu. Dalam logika ini, Tuhan dianggap sebagai entitas tambahan yang tidak memiliki fungsi penjelasan yang jelas. Ada pula argumen psikologis yang menyatakan bahwa manusia menciptakan Tuhan sebagai pelarian dari rasa takut terhadap kematian dan ketidakpastian hidup. Meskipun terdengar kuat, argumen-argumen ini sebenarnya tidak sesederhana yang terlihat. Misalnya, keberhasilan evolusi dalam menjelaskan mekanisme kehidupan tidak otomatis menjawab pertanyaan, mengapa hukum alam yang memungkinkan evolusi itu ada sejak awal. Demikian pula, problem kejahatan tidak langsung membuktikan bahwa Tuhan tidak ada, melainkan menantang pemahaman manusia tentang sifat Tuhan dan tujuan keberadaan. Banyak perdebatan antara ateisme dan teisme sebenarnya terjadi karena kedua pihak berbicara pada tingkat asumsi filosofis yang berbeda. Ateisme sering menganggap bahwa jika sesuatu tidak bisa dibuktikan secara empiris, maka ia tidak ada. Sementara tradisi teistik melihat realitas tidak terbatas pada yang dapat diukur secara fisik. Konflik ini lebih berkaitan dengan kerangka berpikir daripada data semata. Menariknya, ateisme modern juga menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang tidak mudah dijawab. Jika alam semesta sepenuhnya hasil proses tanpa tujuan, mengapa hukum alam begitu teratur dan dapat dipahami oleh akal manusia? Jika kesadaran hanyalah produk aktivitas otak, mengapa pengalaman subjektif terasa begitu nyata dan berbeda dari proses fisik? Jika moralitas hanyalah hasil evolusi sosial, mengapa manusia merasakan kewajiban moral seolah-olah ia memiliki nilai objektif? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak otomatis membuktikan keberadaan Tuhan, tetapi menunjukkan bahwa pandangan dunia tanpa Tuhan pun memiliki misterinya sendiri. Disinilah perdebatan mencapai titik yang lebih dalam. Persoalannya bukan lagi sekedar apakah Tuhan ada atau tidak, tetapi bagaimana manusia memahami realitas secara keseluruhan. Apakah realitas hanya terdiri dari materi dan energi, atau ada dimensi lain yang melampaui keduanya? Apakah kesadaran, makna, dan moralitas hanyalah ilusi biologis, atau justru petunjuk bahwa realitas lebih kompleks daripada yang terlihat? Untuk mendekati jawaban, manusia harus melihat salah satu pertanyaan terbesar dalam sains modern, asal-usul alam semesta itu sendiri. Karena di titik awal kosmos, perdebatan antara sains, filsafat, dan keyakinan bertemu dalam cara yang paling dramatis. Selama ribuan tahun, manusia memandang langit sebagai sesuatu yang abadi. Bintang-bintang tampak tetap, alam semesta terlihat tidak berubah, seolah ia selalu ada sejak awal tanpa permulaan. Banyak filsuf kuno percaya bahwa kosmos bersifat kekal, tidak diciptakan, dan tidak akan berakhir. Pandangan ini terasa intuitif, karena sulit bagi akal manusia membayangkan awal dari segala sesuatu. Namun memasuki abad ke-20, sains justru mengguncang keyakinan lama itu. Melalui pengamatan astronomi dan perkembangan fisika, para ilmuwan menemukan bahwa alam semesta ternyata tidak statis. Ia berkembang, mengembang, dan memiliki sejarah. Dari sinilah lahir teori kosmologi modern yang dikenal sebagai Big Bang. Gagasan bahwa seluruh alam semesta pernah berada dalam keadaan sangat padat dan panas, sebelum kemudian mengembang menjadi bentuk yang kita kenal hari ini. Penemuan ini membawa implikasi yang sangat besar, bukan hanya bagi sains, tetapi juga bagi filsafat dan teologi. Jika alam semesta memiliki awal, maka pertanyaan yang hampir tak terhindarkan muncul. Apa yang menyebabkan awal itu? Dalam kehidupan sehari-hari, manusia terbiasa melihat bahwa segala sesuatu yang mulai ada pasti memiliki sebab. Sebuah bangunan ada karena dibangun, sebuah lukisan ada karena dilukis, sebuah mesin ada karena dirancang. Prinsip sebab akibat ini begitu mendasar dalam cara berpikir manusia, sehingga sulit dibayangkan sesuatu muncul tanpa penyebab sama sekali. Namun ketika berbicara tentang alam semesta, pertanyaan sebab menjadi jauh lebih kompleks. Karena jika alam semesta adalah seluruh realitas fisik, maka penyebabnya tidak bisa berada di dalamnya. Ia harus berada di luar ruang, waktu, dan materi itu sendiri. Disinilah sains mencapai batas yang sangat menarik. Kosmologi dapat menggambarkan bagaimana alam semesta berkembang sejak momen awal. Tetapi pertanyaan tentang mengapa ia ada sejak awal bukan lagi pertanyaan ilmiah murni, melainkan pertanyaan filosofis. Beberapa ilmuwan mencoba menjelaskan asal-usul kosmos melalui model kuantum, multiverse, atau fluktuasi energi vakum. Namun model-model ini tetap bergantung pada hukum fisika tertentu. Pertanyaan berikutnya pun muncul. Dari mana hukum-hukum itu berasal? Mengapa ada hukum sama sekali, bukan ketiadaan total?
Pertanyaan ini membawa manusia kembali ke persoalan klasik tentang sebab pertama, sebuah konsep yang telah diperdebatkan oleh para filsuf sejak ribuan tahun lalu. Menariknya, gagasan bahwa alam semesta memiliki awal justru lebih dekat dengan pandangan teistik dibanding pandangan materialisme klasik yang menganggap alam semesta kekal. Bagi sebagian pemikir religius, Big Bang bukan bukti langsung keberadaan Tuhan, tetapi ia membuka ruang rasional untuk mempertanyakan asal-usul kosmos secara lebih dalam. Sebaliknya, bagi sebagian ateis, keberadaan awal alam semesta tidak otomatis berarti ada pencipta, karena masih mungkin ada penjelasan alami yang belum ditemukan. Perdebatan ini menunjukkan bahwa sains sendiri tidak memaksa manusia pada satu kesimpulan metafisik tertentu. Ia hanya memperluas ruang pertanyaan. Semakin dalam manusia meneliti kosmos, semakin jelas bahwa alam semesta memiliki sifat yang luar biasa kompleks dan teratur. Konstanta fisika tampak berada dalam rentang yang sangat tepat untuk memungkinkan terbentuknya bintang, planet, dan kehidupan. Sedikit saja perubahan pada nilai-nilai tersebut, alam semesta mungkin akan menjadi tempat yang sepenuhnya berbeda, bahkan mungkin tidak memungkinkan kehidupan sama sekali. Fenomena ini dikenal sebagai fine-tuning, dan ia menjadi salah satu diskusi paling menarik dalam perdebatan modern antara teisme dan ateisme. Apakah keteraturan itu hasil kebetulan kosmik yang luar biasa langka, atau ada prinsip yang lebih mendasar di baliknya? Pertanyaan tentang asal-usul alam semesta pada akhirnya membawa manusia ke batas terdalam pemahamannya. Karena ketika kita bertanya tentang awal waktu, kita sebenarnya sedang mencoba memahami sesuatu yang mungkin melampaui kategori berpikir manusia itu sendiri. Namun justru di titik batas itulah, perenungan filosofis dan spiritual mulai menemukan tempatnya. Jika kosmos memiliki awal, maka mungkin realitas tidak terbatas pada materi saja. Dan jika hukum alam tampak begitu teratur, mungkin ada pertanyaan yang lebih besar daripada sekedar mekanisme fisik. Pertanyaan itu membawa kita ke tahap berikutnya dalam perjalanan ini. Apakah keteraturan alam semesta hanyalah kebetulan, atau tanda dari sesuatu yang lebih dalam daripada yang bisa dilihat oleh teleskop dan persamaan matematika? Ketika manusia mulai memahami alam semesta melalui sains, satu hal menjadi semakin jelas. Dunia tidak berjalan secara acak. Planet bergerak mengikuti hukum gravitasi yang konsisten, atom berinteraksi dengan pola yang dapat diprediksi, dan energi berubah bentuk sesuai prinsip yang tetap. Seluruh realitas fisik tampak diatur oleh seperangkat hukum yang stabil dan universal. Tanpa keteraturan ini, sains tidak mungkin ada, karena eksperimen hanya dapat dilakukan jika alam bersifat konsisten. Namun justru keteraturan itulah yang memunculkan pertanyaan yang lebih dalam. Mengapa hukum alam ada? Dan mengapa hukum tersebut memiliki bentuk yang memungkinkan keberadaan kehidupan? Dalam fisika modern, para ilmuwan menemukan bahwa alam semesta bergantung pada sejumlah konstanta fundamental, seperti kekuatan gravitasi, muatan elektron, dan konstanta kosmologis. Nilai-nilai ini tampak sangat presisi. Jika sedikit saja berbeda, bintang mungkin tidak akan terbentuk, atom tidak stabil, atau materi tidak dapat menyusun struktur kompleks. Dengan kata lain, kehidupan seperti yang kita kenal mungkin tidak pernah muncul. Fenomena ini dikenal sebagai fine-tuning, yaitu kondisi alam semesta yang tampak disetel secara sangat tepat untuk memungkinkan keberadaan struktur kompleks dan kehidupan sadar. Bagi sebagian ilmuwan dan filsuf, ini hanyalah fakta kosmologis yang kebetulan terjadi. Namun bagi yang lain, fine-tuning memunculkan pertanyaan yang sulit diabaikan. Apakah keteraturan ekstrem ini benar-benar murni kebetulan? Ada beberapa cara untuk memahami fenomena ini. Pandangan pertama adalah kebetulan murni. Alam semesta memiliki nilai tertentu karena memang demikian adanya, tanpa alasan lebih dalam. Namun banyak pemikir merasa jawaban ini kurang memuaskan, karena probabilitasnya tampak sangat kecil. Pandangan kedua adalah multiverse, yaitu gagasan bahwa ada banyak alam semesta dengan parameter berbeda, dan kita kebetulan berada di salah satu yang memungkinkan kehidupan. Jika jumlah alam semesta sangat banyak, maka tidak mengherankan jika ada yang cocok untuk kehidupan. Tetapi teori multiverse sendiri masih bersifat spekulatif dan belum dapat diverifikasi secara empiris. Selain itu, pertanyaan tetap muncul. Mengapa mekanisme yang menghasilkan banyak alam semesta itu ada sejak awal? Pandangan ketiga adalah bahwa keteraturan alam semesta mencerminkan adanya prinsip rasional atau kecerdasan di balik realitas. Ini bukan argumen sederhana tentang lubang pengetahuan yang diisi oleh Tuhan, melainkan refleksi filosofis tentang mengapa hukum alam memiliki struktur matematis yang elegan dan dapat dipahami oleh akal manusia. Fakta bahwa pikiran manusia mampu memahami kosmos melalui matematika menjadi misteri tersendiri. Mengapa alam semesta dapat dijelaskan dengan bahasa matematika yang abstrak?
mengapa hukum fisika tampak begitu harmonis? Pertanyaan-pertanyaan ini telah membuat banyak ilmuwan sendiri merasa kagum, karena hubungan antara pikiran manusia dan struktur kosmos tampak terlalu selaras untuk dianggap kebetulan semata. Namun penting untuk diingat bahwa argumen desain modern bukanlah bukti matematis tentang keberadaan Tuhan. Ia lebih merupakan petunjuk filosofis bahwa realitas mungkin memiliki kedalaman yang melampaui materi. Sebaliknya, menolak desain juga bukan kesimpulan ilmiah yang pasti, melainkan pilihan interpretasi terhadap fakta yang sama. Dalam hal ini, perdebatan antara teisme dan ateisme kembali menunjukkan bahwa data ilmiah sering membuka ruang bagi berbagai penafsiran filosofis. Sains memberi informasi tentang bagaimana alam bekerja, tetapi makna di balik keteraturan itu tetap menjadi wilayah refleksi manusia. Ketika manusia merenungkan keteraturan kosmos, ia sebenarnya sedang melihat cermin dari pertanyaan yang lebih dekat dengan dirinya sendiri. Karena misteri terbesar mungkin bukan hanya alam semesta di luar sana, melainkan kesadaran yang memungkinkan kita memahami alam semesta itu. Bagaimana mungkin materi yang tidak sadar dapat menghasilkan makhluk yang mampu berpikir tentang asal-usul kosmos? Bagaimana pengalaman subjektif muncul dari jaringan neuron? Pertanyaan ini membawa kita ke misteri berikutnya yang tidak kalah besar, kesadaran manusia. Sebuah fenomena yang hingga kini masih menjadi teka-teki terbesar dalam sains dan filsafat. Di antara seluruh misteri alam semesta, mungkin tidak ada yang lebih dekat sekaligus lebih sulit dipahami daripada kesadaran manusia. Kita bisa mempelajari galaksi yang berjarak miliaran tahun cahaya, memetakan struktur atom dengan presisi luar biasa, tetapi pengalaman paling mendasar, yaitu kesadaran bahwa kita ada, tetap menjadi teka-teki yang belum terpecahkan. Setiap manusia merasakan dunia dari sudut pandang subjektif. Kita merasakan warna, suara, emosi, rasa sakit, harapan, dan makna. Pengalaman ini begitu nyata sehingga mustahil diragukan. Namun pertanyaannya adalah, bagaimana pengalaman subjektif ini muncul dari materi fisik yang tidak memiliki kesadaran? Ilmu saraf modern telah membuat kemajuan besar dalam memahami otak. Para ilmuwan dapat mengidentifikasi area otak yang aktif ketika seseorang berpikir, merasa takut, atau mengingat masa lalu. Aktivitas listrik neuron dapat dipetakan dengan detail yang menakjubkan. Namun menemukan korelasi antara aktivitas otak dan pengalaman tidak sama dengan menjelaskan bagaimana pengalaman itu muncul. Ini dikenal sebagai hard problem of consciousness, masalah sulit kesadaran. Mengapa proses kimia dan listrik di otak menghasilkan pengalaman subjektif? Mengapa bukan sekedar proses mekanis tanpa perasaan? Tidak ada hukum fisika yang secara jelas menjelaskan bagaimana materi bisa menghasilkan kesadaran. Sebagian pandangan materialis berpendapat bahwa kesadaran hanyalah produk kompleksitas otak. Jika struktur neuron cukup rumit, maka pengalaman subjektif akan muncul secara alami. Namun pandangan ini lebih merupakan asumsi daripada penjelasan. Kompleksitas saja tidak otomatis menghasilkan pengalaman. Sebuah komputer super kompleks dapat memproses data dalam jumlah besar, tetapi tidak ada bukti bahwa ia memiliki pengalaman subjektif seperti manusia. Perbedaan antara proses informasi dan kesadaran pengalaman masih menjadi jurang misteri yang besar. Inilah sebabnya mengapa sebagian filsuf dan ilmuwan mulai mempertimbangkan kemungkinan bahwa kesadaran bukan sekadar produk materi, melainkan aspek fundamental dari realitas. Dalam tradisi filsafat dan agama, kesadaran sering dikaitkan dengan konsep jiwa, suatu dimensi non-material dalam manusia. Pandangan ini tidak selalu berarti menolak sains, tetapi menunjukkan bahwa realitas manusia mungkin memiliki lebih dari satu lapisan. Tubuh manusia bersifat fisik, tetapi pengalaman batin memiliki karakter yang berbeda. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, manusia memperlakukan pikiran dan materi secara berbeda. Kita tidak mengatakan bahwa cinta hanyalah reaksi kimia, meskipun kimia terlibat. Kita tidak menganggap nilai moral hanya sebagai pola neuron, meskipun otak berperan dalam pengambilan keputusan. Ada intuisi kuat bahwa pengalaman manusia memiliki kedalaman yang tidak sepenuhnya dapat direduksi menjadi materi. Kesadaran juga membawa implikasi besar bagi perdebatan tentang Tuhan. Jika realitas hanya terdiri dari materi, maka kesadaran harus dijelaskan sepenuhnya oleh proses fisik. Namun jika kesadaran memiliki dimensi non-material, maka kemungkinan adanya realitas di luar materi menjadi lebih masuk akal secara filosofis. Dengan kata lain, misteri kesadaran membuka ruang bagi gagasan bahwa realitas mungkin lebih luas daripada yang dapat diukur oleh instrumen ilmiah. Ini tidak otomatis membuktikan keberadaan Tuhan, tetapi menunjukkan bahwa pandangan dunia materialisme murni menghadapi pertanyaan yang belum terjawab. Selain itu, kesadaran manusia memiliki sifat yang unik, kemampuan refleksi diri. Manusia tidak hanya sadar, tetapi sadar bahwa ia sadar.
Ia dapat mempertanyakan makna hidup, merenungkan kematian, dan mencari tujuan keberadaan. Kemampuan ini membuat manusia berbeda dari sistem biologis lain yang hanya bereaksi terhadap lingkungan. Pertanyaan tentang tujuan hidup tidak muncul dari kebutuhan biologis semata, tetapi dari dimensi kesadaran yang lebih dalam. Dan di titik inilah manusia mulai bertanya tentang nilai, benar dan salah, serta moralitas. Dari mana rasa kewajiban moral itu berasal? Apakah ia hanya produk evolusi sosial atau memiliki dasar yang lebih objektif? Pertanyaan ini membawa kita ke tahap berikutnya dalam perjalanan kita, misteri moralitas manusia, salah satu aspek paling penting dalam perdebatan antara ateisme dan keyakinan religius. Setiap manusia dimanapun ia dilahirkan memiliki intuisi dasar tentang benar dan salah. Kita merasakan bahwa keadilan itu baik, pengkhianatan itu buruk, kasih sayang itu mulia, dan kekejaman itu salah. Perasaan moral ini sering muncul secara spontan, bahkan sebelum seseorang mempelajari filsafat atau agama secara mendalam. Ketika melihat ketidakadilan, manusia merasakan kemarahan. Ketika melihat kebaikan, manusia merasakan kekaguman. Seolah-olah ada kompas moral dalam diri manusia yang membimbing penilaian tentang tindakan. Namun pertanyaan besar muncul, dari mana kompas moral itu berasal? Dalam pandangan materialisme murni, moralitas sering dijelaskan sebagai hasil evolusi sosial. Manusia mengembangkan norma karena norma membantu kelompok bertahan hidup. Kerjasama meningkatkan peluang bertahan, sementara konflik internal merusak komunitas. Oleh karena itu, perilaku moral muncul sebagai strategi adaptif. Penjelasan ini memiliki kekuatan tertentu, karena memang banyak perilaku manusia dipengaruhi oleh faktor biologis dan sosial. Namun ada pertanyaan yang lebih dalam. Apakah penjelasan tentang asal-usul moral sama dengan penjelasan tentang kebenaran moral? Fakta bahwa manusia memiliki kecenderungan tertentu tidak otomatis berarti kecenderungan itu benar secara objektif. Evolusi bisa menjelaskan mengapa kita merasa sesuatu benar, tetapi tidak menjelaskan apakah sesuatu itu benar. Jika moralitas hanyalah produk evolusi dan budaya, maka sebenarnya tidak ada benar dan salah yang objektif. Yang ada hanyalah preferensi sosial yang berubah seiring waktu. Dalam pandangan ini, kejahatan besar dalam sejarah tidak benar-benar salah secara absolut, melainkan hanya tidak disukai oleh masyarakat tertentu. Namun intuisi manusia sering menolak kesimpulan ini. Banyak orang merasa bahwa tindakan seperti pembunuhan massal atau penyiksaan terhadap orang tak bersalah adalah salah. Bukan hanya karena budaya mengatakan demikian, tetapi karena memang salah pada dirinya sendiri. Ada kesan bahwa nilai moral memiliki sifat objektif yang tidak sepenuhnya bergantung pada pendapat manusia. Disinilah perdebatan filosofis tentang moralitas bertemu dengan pertanyaan tentang Tuhan. Dalam tradisi teistik, nilai moral sering dipahami sebagai refleksi dari realitas yang lebih tinggi, suatu sumber kebaikan yang melampaui manusia. Moralitas bukan sekedar kesepakatan sosial, tetapi bagian dari struktur realitas. Sementara dalam pandangan ateistik, moralitas biasanya dipahami sebagai konstruksi manusia yang berkembang melalui sejarah. Kedua pandangan ini memiliki konsekuensi besar bagi cara manusia memahami makna hidup. Jika moralitas objektif benar-benar ada, maka pertanyaan tentang sumber objektivitas itu menjadi tak terhindarkan. Namun jika moralitas sepenuhnya subjektif, maka konsep kewajiban moral kehilangan fondasi universalnya. Perdebatan ini tidak mudah diselesaikan, tetapi ia menunjukkan satu hal penting. Manusia tidak hanya makhluk biologis yang bertahan hidup, tetapi juga makhluk yang mencari nilai dan makna. Kita tidak hanya ingin hidup, tetapi ingin hidup dengan benar. Dan kebutuhan akan makna ini membawa manusia pada pertanyaan yang mungkin paling mendalam dari semuanya. Apa tujuan keberadaan manusia? Apakah hidup hanya rangkaian peristiwa biologis tanpa makna akhir? Atau ada tujuan yang lebih besar di baliknya? Pertanyaan ini membawa kita ke bagian berikutnya, hubungan antara iman, makna, dan kebutuhan eksistensial manusia. Di balik seluruh kemajuan sains dan teknologi, manusia tetap menghadapi pertanyaan yang sama seperti nenek moyangnya ribuan tahun lalu. Mengapa saya ada? Apa arti hidup ini? Apa yang terjadi setelah kematian? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak hilang meskipun dunia menjadi semakin modern. Justru dalam banyak kasus, kemajuan material membuat pertanyaan makna menjadi lebih tajam. Ketika kebutuhan fisik terpenuhi, manusia mulai merasakan kekosongan yang tidak dapat diisi oleh materi. Fenomena ini terlihat dalam meningkatnya kecemasan eksistensial di masyarakat modern, di mana kenyamanan hidup
tidak selalu diikuti oleh rasa tujuan hidup. Dalam konteks ini, iman sering dipahami bukan sekedar kepercayaan tanpa bukti, tetapi sebagai respons terhadap kebutuhan makna yang mendalam dalam diri manusia. Iman memberi kerangka untuk memahami penderitaan, harapan, tujuan, dan kematian. Ia menawarkan narasi bahwa kehidupan memiliki arah, bukan sekedar kebetulan biologis. Namun kritik terhadap iman juga muncul, terutama dari perspektif ateisme modern, yang menganggap iman sebagai mekanisme psikologis untuk mengatasi ketakutan dan ketidakpastian. Dalam pandangan ini, manusia menciptakan Tuhan karena membutuhkan rasa aman. Tetapi kritik tersebut memunculkan pertanyaan balik yang tidak kalah penting. Apakah kebutuhan manusia terhadap makna otomatis berarti bahwa makna itu tidak nyata? Rasa lapar tidak membuktikan bahwa makanan tidak ada. Rasa haus tidak membuktikan bahwa air hanyalah ilusi. Justru kebutuhan biologis sering menunjukkan adanya sesuatu yang dapat memenuhinya. Dengan analogi yang sama, sebagian filsuf berargumen bahwa kebutuhan manusia terhadap makna, tujuan, dan transendensi mungkin mencerminkan adanya realitas yang lebih dalam daripada sekedar materi. Ini bukan bukti langsung, tetapi petunjuk bahwa dimensi spiritual manusia mungkin memiliki dasar objektif. Iman juga memiliki dimensi rasional yang sering diabaikan. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia terus-menerus membuat keputusan berdasarkan kepercayaan. Kita percaya bahwa masa depan akan datang, bahwa orang lain memiliki pikiran, bahwa dunia di luar kesadaran kita benar-benar ada. Banyak keyakinan dasar manusia tidak dapat dibuktikan secara absolut, tetapi tetap rasional untuk dipercaya. Dalam konteks ini, iman kepada Tuhan dapat dipahami sebagai bentuk kepercayaan eksistensial yang tidak sepenuhnya berbeda dari kepercayaan dasar lain dalam kehidupan manusia. Pada akhirnya, pertanyaan tentang iman bukan hanya soal argumen intelektual, tetapi juga soal pengalaman manusia sebagai makhluk yang sadar akan keterbatasannya. Manusia mengetahui bahwa ia akan mati. Ia menyadari bahwa hidup penuh ketidakpastian. Ia merasakan keindahan sekaligus penderitaan. Di tengah semua itu, iman menjadi salah satu cara manusia merespons misteri keberadaan. Namun apakah iman dan akal harus bertentangan? Ataukah keduanya bisa berjalan bersama sebagai dua cara memahami realitas? Pertanyaan inilah yang akan kita renungkan dalam bagian terakhir perjalanan ini. Hubungan antara agama, sains, dan ateisme dalam satu kerangka pemahaman yang lebih utuh. Dalam banyak perdebatan modern, agama dan sains sering digambarkan sebagai dua kekuatan yang saling bertentangan. Seolah-olah manusia harus memilih salah satu, menjadi rasional dengan sains atau beriman dengan agama. Gambaran ini begitu kuat dalam budaya populer sehingga banyak orang menganggap konflik tersebut sebagai fakta sejarah yang jelas. Namun ketika kita melihat lebih dalam, hubungan antara agama dan sains ternyata jauh lebih kompleks daripada sekedar pertentangan. Sepanjang sejarah, banyak ilmuwan besar justru memiliki keyakinan religius, dan banyak tradisi keagamaan mendukung pencarian pengetahuan tentang alam. Konflik yang sering terjadi bukan antara sains dan agama itu sendiri, melainkan antara interpretasi tertentu dari keduanya. Sains bekerja dengan metode empiris untuk memahami fenomena alam. Agama, di sisi lain, berbicara tentang makna, tujuan, nilai, dan hubungan manusia dengan realitas transenden. Kedua wilayah ini sebenarnya memiliki fokus yang berbeda. Masalah muncul ketika salah satu mencoba mengambil alih wilayah yang lain. Ketika agama mencoba menjelaskan detail ilmiah tanpa metode ilmiah, konflik muncul. Sebaliknya, ketika sains mencoba membuat klaim metafisik tentang makna hidup atau keberadaan Tuhan, ia melampaui wilayah metodologinya. Kesalahpahaman ini membuat perdebatan terlihat lebih tajam daripada yang sebenarnya diperlukan. Dalam kenyataannya, banyak pertanyaan manusia tidak bisa dijawab hanya oleh satu pendekatan. Sains dapat menjelaskan proses biologis kehidupan, tetapi tidak menentukan tujuan hidup manusia. Agama dapat memberi makna spiritual, tetapi tidak menggantikan penelitian ilmiah tentang alam. Keduanya dapat dipandang sebagai cara berbeda untuk memahami realitas dari sudut yang berbeda. Seperti dua peta yang menggambarkan wilayah yang sama dengan fokus berbeda, sains dan agama tidak harus saling meniadakan. Ateisme modern sering muncul sebagai reaksi terhadap bentuk agama yang dianggap tidak rasional atau bertentangan dengan pengetahuan ilmiah. Dalam beberapa kasus, kritik tersebut memang beralasan. Namun kesalahan muncul ketika kritik terhadap praktik keagamaan tertentu diperluas menjadi penolakan terhadap seluruh kemungkinan realitas transenden.
Demikian pula, sebagian kelompok religius menolak temuan ilmiah karena dianggap mengancam keyakinan mereka, padahal sains tidak selalu bertujuan menggantikan iman. Kedua sikap ekstrim ini sebenarnya berasal dari kesalahpahaman tentang batas masing-masing. Ketika manusia menyadari bahwa sains memiliki batas metodologis dan agama memiliki wilayah makna yang berbeda, ruang dialog menjadi lebih terbuka. Pertanyaan tentang Tuhan tidak lagi dilihat sebagai ancaman bagi sains, melainkan sebagai pertanyaan filosofis yang sah. Sebaliknya, penemuan ilmiah tidak harus dilihat sebagai ancaman bagi iman, tetapi sebagai cara memahami mekanisme alam yang mungkin memiliki makna lebih dalam. Di titik inilah manusia dapat mulai melihat bahwa konflik antara ateisme dan agama seringkali bukan konflik fakta, melainkan konflik cara pandang terhadap realitas. Kesadaran ini membawa kita pada tahap terakhir perjalanan pemikiran kita. Karena setelah menelusuri pengetahuan, sains, kosmos, kesadaran, moralitas, dan makna hidup, kita kembali pada pertanyaan awal. Apakah manusia harus memilih antara iman atau ateisme? Ataukah ada cara memahami keduanya dalam kerangka yang lebih luas? Jawaban atas pertanyaan ini tidak sederhana, tetapi refleksi terakhir mungkin dapat memberi perspektif yang lebih utuh. Setelah menelusuri berbagai argumen, misteri, dan pertanyaan besar tentang realitas, kita sampai pada satu kesadaran penting. Baik iman maupun ateisme sama-sama merupakan respons manusia terhadap keterbatasan pengetahuan. Manusia tidak memiliki akses penuh terhadap seluruh realitas. Kita hidup dengan informasi yang terbatas, pengalaman yang terbatas, dan kemampuan akal yang terbatas. Dalam kondisi seperti ini, setiap posisi tentang keberadaan Tuhan sebenarnya melibatkan unsur keyakinan. Ateisme bukan sekedar ketiadaan iman, tetapi juga keyakinan bahwa realitas dapat dipahami tanpa Tuhan. Sebaliknya, iman bukan sekedar penolakan terhadap rasionalitas, tetapi keyakinan bahwa realitas memiliki dimensi yang melampaui materi. Kesadaran ini tidak berarti semua pandangan sama benarnya, tetapi menunjukkan bahwa perdebatan seringkali lebih kompleks daripada yang terlihat. Banyak orang beriman bukan karena menolak sains, tetapi karena melihat makna dalam pengalaman hidup mereka. Banyak ateis bukan karena menolak makna, tetapi karena menganggap penjelasan natural sudah cukup. Kedua posisi tersebut sering lahir dari pengalaman, pendidikan, dan refleksi pribadi yang berbeda. Oleh karena itu, memahami perbedaan tidak selalu berarti harus menghapus salah satu pihak, tetapi bisa menjadi kesempatan untuk memperluas cara pandang. Pada tingkat terdalam, pertanyaan tentang Tuhan bukan hanya soal argumen intelektual, tetapi soal bagaimana manusia memaknai keberadaannya sendiri. Apakah kita hanyalah hasil kebetulan kosmik yang sementara, atau bagian dari realitas yang memiliki tujuan lebih besar? Tidak ada eksperimen yang dapat menjawab pertanyaan ini secara mutlak. Ia berada di wilayah refleksi filosofis dan eksistensial. Dan justru karena itulah, pencarian ini menjadi bagian penting dari pengalaman manusia. Mungkin yang paling penting bukanlah mencapai kepastian mutlak, tetapi menyadari bahwa pencarian itu sendiri memiliki nilai. Keraguan dapat mendorong pemikiran, iman dapat memberi harapan, dan dialog antara keduanya dapat memperkaya pemahaman manusia tentang dunia. Dalam perjalanan sejarah, manusia selalu hidup di antara pengetahuan dan misteri. Dan mungkin disitulah letak keindahan keberadaan, bahwa kita terus bertanya, terus mencari, dan terus mencoba memahami sesuatu yang lebih besar daripada diri kita sendiri. Pada akhirnya, apakah Tuhan ada atau tidak mungkin bukan hanya pertanyaan tentang kosmos, tetapi juga pertanyaan tentang manusia itu sendiri, tentang kesadaran, makna, moralitas, dan harapan. Dan selama manusia masih mampu bertanya tentang semua itu, perdebatan antara iman dan ateisme tidak akan pernah benar-benar berakhir. Justru ia akan terus menjadi bagian dari perjalanan panjang manusia untuk memahami realitas dan dirinya sendiri. Di ujung perjalanan pemikiran ini, kita mungkin berharap menemukan jawaban yang pasti. Sebuah kesimpulan yang tegas tentang apakah Tuhan ada atau tidak, apakah sains cukup menjelaskan segalanya, atau apakah iman hanyalah ilusi manusia. Namun semakin jauh kita melangkah, semakin jelas bahwa realitas tidak sesederhana pilihan hitam dan putih. Dunia yang kita huni ternyata jauh lebih misterius daripada yang pernah dibayangkan manusia di masa lalu. Sains membuka rahasia kosmos, tetapi juga memperlihatkan betapa luasnya ketidaktahuan kita. Filsafat mempertajam akal, tetapi juga menunjukkan batas logika manusia. Agama memberi makna,
tetapi juga menimbulkan pertanyaan baru. Manusia modern hidup dalam paradoks yang unik. Kita memiliki teknologi yang mampu menjangkau planet lain, tetapi masih bertanya tentang tujuan hidup. Kita memahami struktur atom, tetapi belum sepenuhnya memahami kesadaran diri kita sendiri. Kita mampu memprediksi pergerakan galaksi, tetapi masih bergulat dengan pertanyaan tentang moralitas dan makna. Semua ini menunjukkan satu hal penting. Pengetahuan manusia berkembang, tetapi misteri tidak pernah hilang. Setiap jawaban justru membuka pintu bagi pertanyaan berikutnya. Mungkin kesalahan terbesar manusia bukanlah percaya kepada Tuhan atau menolak Tuhan, melainkan menganggap bahwa kita telah memahami seluruh realitas secara sempurna. Sejarah menunjukkan bahwa keyakinan manusia terus berubah seiring bertambahnya pengetahuan. Apa yang dulu dianggap pasti, kini sering direvisi. Kesadaran tentang keterbatasan ini seharusnya melahirkan kerendahan hati intelektual. Sikap bahwa pencarian kebenaran lebih penting daripada memenangkan perdebatan. Di titik ini, kita dapat melihat bahwa iman dan keraguan sebenarnya bukan musuh mutlak. Keduanya bisa menjadi bagian dari perjalanan manusia memahami realitas. Keraguan mendorong pertanyaan yang jujur. Iman memberi keberanian untuk mencari makna. Tanpa keraguan, iman bisa menjadi dogma kaku. Tanpa iman dalam arti kepercayaan terhadap kemungkinan makna, pencarian bisa kehilangan arah. Dalam keseimbangan keduanya, manusia menemukan ruang untuk berpikir sekaligus berharap. Pada akhirnya, pertanyaan tentang Tuhan mungkin tidak hanya tentang keberadaan entitas kosmik, tetapi tentang cara manusia memahami dirinya sendiri dan tempatnya di alam semesta. Apakah kita sekedar fenomena sementara di tengah kosmos yang acak, atau bagian dari cerita yang memiliki makna lebih dalam? Tidak ada jawaban tunggal yang dapat memuaskan semua orang. Namun justru disitulah letak kebebasan manusia. Kita diberi kemampuan untuk bertanya, merenung, dan memilih cara memahami hidup. Dan mungkin, selama manusia masih menatap langit malam dengan rasa kagum, selama kita masih bertanya tentang asal-usul dan tujuan keberadaan, selama kita masih mencari makna di balik pengalaman hidup, pencarian tentang Tuhan tidak akan pernah benar-benar berakhir. Ia akan terus hidup dalam pikiran, dalam hati, dan dalam perjalanan peradaban manusia itu sendiri.